Secara geografis, Gajah Rejo terletak pada posisi 7 derajat 21 menit sampai 7 derajat 31 menit lintang selatan dan 110 derajat 10 menit sampai 111 derajat 40 menit bujur timur. Lebih tepatnya, Desa Gajah Rejo terletak di wilayah Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang. Desa Gajah Rejo berjarak kurang lebih 60 km dari Malang Kota dan untuk menuju desa ini membutuhkan waktu sekitar 2 jam. Adapun Desa Gajah Rejo memiliki perbatasan yang dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga dan wilayah laut. Di sebelah utara berbatasan dengan Desa Gedangan. Di sebelah barat berbatasan dengan Desa Sindurejo. Di selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Sedangkan di timur berbatasan dengan Desa Sidodadi. Desa ini memiliki luas sekitar 1.500 hektar. Tapi 375 hektar diantaranya merupakan lahan kritis. Pada Desa Gajah Rejo terdapat 4 dusun, yaitu Dusun Kerajaan, Dusun Sumberlele, Dusun Artimulyo, dan Dusun Bajulmati. Di Desa Gajah Rejo terdapat sekitar 7.530 orang penduduk. Terdapat sebanyak 2.050 kepala keluarga yang dimana mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani. Adapun sebagian warga memiliki UMKM di beberapa komoditas seperti usaha bubuk kopi dan pisang, serta juga terdapat industri budidaya garam dan udang. Kemampuan dan kesesuaian lahan Desa Gajah Rejo. Topografi ketinggian Desa Gajah Rejo berupa perbukitan atau pegunungan, yaitu sekitar 150 hingga 500 meter di atas permukaan laut. Wilayah lereng dekat pantai di Desa Gajah Rejo didominasi oleh tingkat kerentanan sedang hingga rendah, yaitu dengan kemiringan 6 hingga 40%. Kerentanan wilayah Desa Gajah Rejo dikategorikan dalam kerentanan sangat tinggi, yaitu dengan ketinggian daratan kurang dari 10 meter, dan kerentanan tinggi dengan ketinggian daratan 11 hingga 25 meter. Pada wilayah Desa Gajah Rejo, 64% merupakan daratan, sementara 36% sisanya merupakan daerah perbukitan. Curah hujan Desa Gajah Rejo rata-ratanya adalah 350 mm per tahun. Tipe iklim di desa ini adalah iklim sedang. Jumlah bulan basah dan bulan kering adalah sama, yakni 6 bulan per tahunnya. Desa Gajah Rejo secara umum mempunyai ciri geologis berupa lahan tanah hitam yang sangat cocok sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Secara persentase, kesuburan tanah Desa Gajah Rejo terpetakan menjadi 4, yaitu sangat subur dengan luas 27 hektar, selanjutnya subur dengan luas 250 hektar, lalu sedang dengan luas 150 hektar, dan yang terakhir tidak subur atau kritis dengan luas 12,350 hektar. Hal ini memungkinkan tanaman padi untuk dapat panen dengan menghasilkan 8,5 ton per hektar. Tanah di wilayah Desa Gajah Rejo terbagi atas 3 jenis tanah, yaitu Mediteran 50%, Litosol 25%, dan Trenzina 18%. Sementara, tekstur tanah terbagi atas 3 jenis, yaitu lempung liat 45%, lempung 37%, dan tanah berpasir 18%. Luas lahan pada Desa Gajah Rejo dapat dikelompokkan seperti untuk fasilitas umum, pemukiman, pertanian, perkebunan, kegiatan ekonomi, dan lain-lain. Luas lahan yang diperuntukkan untuk pemukiman adalah 106,282 hektar. Luas lahan yang diperuntukkan untuk pertanian adalah 457,100 hektar. Luas lahan untuk ladang tegalan dan perkebunan adalah 12,350 hektar. Luas lahan untuk hutan produksi adalah 562,900 hektar. Sedangkan luas lahan untuk fasilitas umum adalah sebagai berikut. Untuk perkantoran 0,50 hektar, sekolah 2,520 hektar, olahraga 1,56 hektar, dan tempat pemakaman umum 2,1 hektar.
Neraca udara dan vegetasi. Untuk neraca udara, tingkat polusi udara di Desa Gajah Rejo dikategorikan sedang dengan polutan PM2,5 sebanyak 16,3 mg per meter kubik dan PM10 sebanyak 18,6 mg per meter kubik. Untuk vegetasi, pada daerah Desa Gajah Rejo kerap dijumpai pohon tebu, pohon kopi, padi, pohon kelapa dengan kemampuan menyerap CO2 sebesar 1056,51 juta ton per tahun. Lalu ada pohon mangrove dengan kemampuan menyerap CO2 sebesar 800 sampai 1200 ton per tahun, pohon mangga dengan kemampuan menyerap CO2 sebesar 1247 kg per hari, pohon durian dengan kemampuan menyerap CO2 sebesar 43,22 ton per hektar, dan pohon pisang dengan kemampuan menyerap CO2 sebesar 1.192.320 gram per hari. Neraca lahan dan neraca air. Untuk mengetahui kesesuaian lahan, dibutuhkannya penganalisisan neraca lahan. Kegiatan pemanfaatan lahan yang dilakukan masyarakat di Kecamatan Gedangan, Desa Gajah Rejo antara lain pertanian, perkebunan, buah-buahan, tambak, dan juga peternakan. Yang pertama adalah pertanian. Desa Gajah Rejo memiliki luas lahan persawahan sekitar 15 hektar. Dalam sekali panen, para petani dapat menghasilkan rata-rata sekitar 8,5 ton per panen. Dan ada juga pertanian tanaman tebu. Hasil pertanian ini sangat mencukupkan kebutuhan pangan masyarakat di Desa Gajah Rejo. Yang kedua adalah perkebunan. Terdapat banyak perkebunan di Desa Gajah Rejo yang dikelola secara pribadi, antara lain kopi, mangga, pisang, manggis, durian, dan kelapa. Kelapa merupakan buah yang paling dominan daripada buah yang lain. Hasil dari perkebunan kopi ini adalah kopi Nangurat. Kopi Nangurat merupakan produk dari kopi Desa Gajah Rejo. Kopi ini memiliki 3 jenis kopi varian, yaitu kopi biji sangrai, kopi bubuk, dan kopi tanah. Yang ketiga adalah tambak. Luas total tambak garam di Desa Gajah Rejo adalah 16 hektar dengan 10 hektar menjadi tempat budidaya. Udang yang dibudidayakan adalah udang faname dengan 2 jenis. Dalam sekali panen, dapat menghasilkan 100 ton per 4 bulan dengan membutuhkan 70 orang pekerja. Dalam pemenuhan air tambak garam di Desa Gajah Rejo, memanfaatkan sumber air laut. Usaha tambak menjadi salah satu bentuk usaha masyarakat di Desa Gajah Rejo untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi di samping usaha pertanian. Yang keempat adalah peternakan. Terdapat peternakan yang dikelola secara pribadi di Desa Gajah Rejo, yaitu adalah sapi. Dengan sapi kurang lebih sebanyak 2.500 ekor. Neraca air. Pemanfaatan air baku di Desa Gajah Rejo menggunakan air tanah untuk sehari-harinya, seperti mandi, berkebun, bertani, dan lain-lain. Untuk kandungan air hidrologi di Desa Gajah Rejo masuk dalam kategori baik, karena curah hujan yang lumayan tinggi sehingga aliran air di permukaan dan air tanah cukup baik dan mampu mengaliri pertanian. Terkait jumlah ketersediaan air juga cukup baik dikarenakan banyaknya tersedia tandon air di beberapa titik di Desa Gajah Rejo yang bisa dimanfaatkan warga sekitar untuk suplai air bersih. Pada Desa Gajah Rejo, terdapat Sungai Bajulmati yang notabene memiliki pemandangan alam yang asri, dengan lingkungan batuan kars yang membentang sepanjang 3 km. Bakau-bakau yang memiliki tinggi bervariasi menjadi sangat eksotis dengan perpaduan air sungai yang jernih. Pada Desa Gajah Rejo, terdapat sebuah sumber mata air alami, yaitu air terjun Coban Kembar. Dinamakan Coban Kembar karena di sini terdapat aliran air terjun yang letaknya saling berdekatan. Kedalaman air terjun ini tidak begitu dalam, hanya berkisar 2 hingga 4 meter. Neraca bahan galian dan mineral. Desa Gajah Rejo ini mempunyai bahan galian mineral non-logam berupa batu piropilit, di mana desa ini mempunyai luas lahan untuk batu piropilit seluas 5,37 hektar.
dan desa ini bisa menghasilkan 120 ton atau lebih per harinya. Untuk menuju lokasi bahan galian ini terbilang cukup sulit dikarenakan akses jalan yang masih kurang baik. Batu pirupilit ini biasa digunakan untuk bahan baku marmer dan kosmetik, sehingga galian ini menjadi sumber penghasilan bagi warga desa Gajahrejo. Akan tetapi, untuk galian batu pirupilit ini mengalami sedikit kendala perizinan, sehingga proyek ini mengalami pemberhentian selama 6 bulan, dan proyek ini masih dalam proses izin lebih lanjut. Menurut data sekunder yang kami dapatkan, total area mangrove yang berada pada kawasan ekowisata Bahari di Desa Muara Sungai Bajulmati dan Desa Gajahrejo sebesar kurang lebih 3,3 hektar dengan kawasan yang masih cukup bagus karena penduduk sekitar sudah mulai sadar akan pentingnya daerah konservasi mangrove sebagai penopang baik itu dari segi ekonomi maupun ekologi. Luas daerah konservasi mangrove yang berada pada muara Sungai Bajulmati yang termasuk dalam kondisi baik adalah sebesar kurang lebih 1,8 hektar. Sedangkan luasan mangrove yang sedang dalam kondisi buruk adalah kurang lebih 0,8 hektar. Mangrove yang memiliki kondisi buruk diakibatkan oleh dekatnya pemukiman dengan sungai tempat konservasi mangrove berada. Adapun pada ekosistem mangrove di muara Sungai Bajulmati tersebut ditemukan berbagai macam spesies mangrove, yaitu Avicennia sp, Soneratia sp, Nipah frutican, Bruguiera sp, Pandanus sp, dan Ipomea pescaprae. Di Desa Gajahrejo terdapat 5 pantai, yaitu Pantai Bajulmati, Pantai Batu Bengkung, Pantai Kangen, Pantai Jolangkung, dan terakhir Pantai Ungapan. Untuk pantai yang akan kami surveikan yaitu Pantai Bajulmati. Pantai Bajulmati berlokasi tepatnya 58 km arah selatan dari Kota Malang atau sekitar 10 menit dari Pantai Gua Cina. Pantai Bajulmati memiliki kelebihan teluk yang unik. Disebut Bajulmati karena Anda dapat melihat beberapa gugusan di seberang pantai yang menyerupai biawak mati. Sayangnya, kita tidak dapat berenang hingga ke tengah pantai karena struktur pantai yang dalam dan curam, memiliki arus yang cukup deras, dan gelombang yang besar mencapai 1-2 meter. Suhu pada pesisir pantai menyesuaikan dengan cuaca di pantai, yaitu dengan rata-rata 27,54 derajat Celcius. Pasang surut di Pantai Bajulmati dapat mencapai 6 meter, dengan pH 6,89. Pantai Bajulmati memiliki salinitas sebesar 33%, memiliki kandungan klorofil A dengan 0,86 hingga 1,34 mg per meter kubik. Pantai Bajulmati juga memiliki kecerahan berkisar 58 hingga 72 cm dengan rata-rata 66,8 cm. Geomorfologi dan batimetri laut. Geomorfologi pantai dibagi menjadi 6 kategori, yakni tiap pantai, lebar pantai, material data perairan, kemiringan pantai, penutupan lahan pantai, dan ketersediaan air tawar. Tiap pantai pada Desa Gajahrejo didominasi oleh tiap pantai pasir putih, dengan lebar pantai melebihi 15 meter, tepatnya adalah 18 meter. Material dasar perairan didominasi oleh pasir, dengan kemiringan pantai sebanyak 10 hingga 15%.
Penutupan lahan pantai didominasi oleh semak belukar dan lahan terbuka. Ketersediaan air tawar sejauh kurang dari 0,5 km. Berdasarkan dari hasil penelitian tadi, pantai Desa Gajah Rejo cocok untuk dijadikan kawasan wisata pantai. Selanjutnya adalah karakteristik sedimen di Pantai Bajulmati di Desa Gajah Rejo. Sedimen diambil di Pantai Bajulmati, pantai selatan. Ciri-ciri sedimen yang diambil didominasi oleh pasir. Pantai Bajulmati tergolong pantai yang cukup sering dijadikan sebagai tempat wisata. Substrat pasir Pantai Bajulmati tersusun oleh pecahan batu karang. Secara fisik dapat dideskripsikan substrat Pantai Bajulmati dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah substrat putih bersih, kedua adalah substrat yang didominasi oleh pasir putih dan pasir besi. Ada beberapa lapisan yang membentuk sedimen. Terdapat lapisan putih disusul oleh lapisan berwarna gelap. Ada pula lapisan putih disusul oleh dua lapisan berwarna gelap hingga ke bawah. Ada degradasi warna antara gelap dan putih. Pada Pantai Bajulmati didapatkan juga substrat sedimen berupa pasir besi. Pasir ini didominasi oleh kandungan besi yang mengakibatkan pasir memiliki sifat magnetik.